Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Intinya tetap semangat kawan-kawan dan kurangi sambat ya. Kalian mau sambat seperti apa? Kalian mau maki-maki seperti apa ya? Tetap keadaan kripto nggak akan berubah ya. Intinya kita semangat aja, nikmati prosesnya ya. Oke teman-teman, kali ini kalau kita lihat tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini untuk market cap-nya udah ada sedikit recover ya, yaitu berada di area 1.040 triliun kembali teman-teman. Tapi di sini Bitcoin dominance terlalu tinggi, yaitu di area 49%. Semoga saja sih lekas turun lah ya di bawah level 40 teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini Bitcoin sudah mulai membaik ya kan, sudah mulai ada recover. Altcoin juga sudah mengikuti menyambut ya dengan keadaan peningkatan daripada Bitcoin, meskipun keadaannya masih tergolong sangat-sangat mantap jiwa untuk sangkutnya ya. Nah, di sini sesuai requestan dari teman-teman, sesuai pertanyaan teman-teman, Bang, tolong updatein tentang Luna Classic dong. Gimana ini kabarnya? Kok lama ini nggak update? Oke, kali ini kita akan update perihal Luna Classic, dan di sini saya ucapkan bukan selamat ya. Terima kasih dulu buat pengembang suatu platform pertukaran terbesar di dunia, yaitu Binance ya, yang mau mendukung Luna Classic. Kali ini Binance Luna Classic dapat dukungan Binance kembali. Oke, langsung kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Binance akan mendukung peningkatan besar Terra Classic di tengah rencana untuk mendorong USDC kembali lagi ke $1. Oke ya. Jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman ya, Binance telah menyatakan dukungan untuk peningkatan Terra Classic Lunsi yang akan datang ke V2.2.1 di tengah rencana berkelanjutan dalam komunitas untuk mendorong Terra Classic USDC ke $1. Dan perlu kalian ketahui juga teman-teman ya, komunitas Luna Classic ini sedang mengajukan proposal juga ya, atau voting juga teman-teman, untuk menghentikan yang namanya reminting USDC atau pencetakan USDC. Nah, karena beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas, USDC ini ternyata masih ada minting juga teman-teman. Nah, ketika proposal tersebut lolos, ketika proposal tersebut disetujui, maka akan ada jembatannya untuk menghubungkan ke Binance. Intinya minta bantuan Binance kembali agar mau ikut andil pembakaran USDC juga gitu ya. Di satu sisi teman-teman ya, Luna Classic sudah dibantu oleh Binance dengan pembakaran bulanan yang terjadi di Binance, dan ketika USDC ini udah nggak ada repack kembali, bukan repack ya, nggak ada reminting kembali, pencetakan udah nggak ada dan fokus ke burn teman-teman, maka di sini mungkin sudah ada statement bahwasanya komunitas berusaha untuk menghubungi Binance, terutama Cheng Peng Su, untuk membantu pengurangan suplai USDC juga. Semoga saja ya, semoga saja bisa. Nah, jadi pertukaran tersebut mengumumkan dukungannya dalam siaran pers resmi hari ini, khususnya peningkatan akan terjadi pada tinggian blok 14.514.000 dengan waktu yang dijadwalkan sekitar pukul 14.15 UTC hari ini teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, selama transisi ini Binance akan menangguhkan juga sementara semua penyetoran dan penarikan melalui jaringan Terra Classic selama proses peningkatan jaringan ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini juga timbul pertanyaan, lantas apa ya dampaknya, apa manfaatnya ketika blok jaringan ini, bukan blok ya, apa namanya ya, peningkatan jaringan ini ketika ditingkatkan. Nah, di sini ada beberapa poin penting juga yang cukup positif ketika peningkatan jaringan ini terjadi. Nah, jadi di sini teman-teman, platform Binance yang menekankan bahwa peningkatan ini tidak akan mengganggu perdagangan token yang tersedia di jaringan Terra Classic. Nah, Binance meyakinkan pengguna bahwa mereka akan menangani semua persyaratan teknis untuk memastikan transisi yang lancar. Setelah jaringan yang ditingkatkan stabil, mereka akan segera membuka kembali penyetoran dan penarikan melalui Terra Classic tanpa memberitahuan tambahan. Oke.
Jadi di sini ada beberapa teman-teman juga yang bertanya, Bang, apa sih hubungannya Luna Classic dengan Binance? Kok Binance ini ya, terutama Cheng Peng Su nih ya, kok mau gitu ikut andil dalam pembakaran Luna Classic, sedangkan ya memang ada beberapa platform yang ikut juga andil pembakaran Luna Classic, tapi rata-rata ini nggak semua platform ikut. Nah, jadi menurut informasi yang beredar dulu-dulunya ya kan, Binance ini mengalami kerugian yang cukup besar di Luna Classic, teman-teman ya. Dan sampai saat ini aset yang dipegang oleh Binance ini belum dijual sama sekali karena memang kerugian yang cukup besar gitu ya. Maka dari itu, selama Binance masih megang koin Luna Classic, teman-teman, saya tetap akan nge-hold Luna Classic. Siapa tahu kan ya, siapa tahu seiring berjalannya waktu, seiring kesabaran kita juga, teman-teman ya, siapa tahu harganya bisa mendekati $1. Nggak ke $1 nggak apa-apa ya, mendekati aja nggak apa-apa gitu. Oke, jadi peningkatan signifikan ini terjadi berkat dukungan komunitas. Proposal untuk meningkatkan ini awalnya diperkenalkan pada tanggal 4 September dan sejak itulah mendapatkan konsensus luas. Manajer proyek Satuan Tugas L1 Fin merinci rincian peningkatan tersebut dalam catatan yang dibagikan di Commonwealth ya pada tanggal 29 Agustus. Proposal rata-rata perangkat lunak yang akan datang untuk rilis V22.0 mencakup berbagai peningkatan penting, teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman, jadi peningkatan ini mencakup peningkatan pada Cosmos SDK, Tendermint dan protokol komunikasi antar blockchain IBC. Nah peningkatan ini juga akan menstrukturisasi pajak pembakaran. Nah ini teman-teman ya, akan susah kali namanya, merestrukturisasi pajak pembakaran. Nah jadi juga akan ada keterkaitan pengurangan supply juga. Jadi di sini pada mode ya pembakaran pada model distribusi dan memperkenalkan dukungan untuk strike worms untuk memfasilitasi permintaan kontrak ke Terra Classic. Ya. Jadi selain itu pemutakhiran berisi penyempurnaan pada basis kode Terra Classic. Nah, jadi di sini kalau kita lihat tim Huan USTC terus bergerak juga teman-teman, yang dimana tim Huan USTC ini adalah tim yang akan inisiatif untuk merepacking daripada USTC dengan Luna Classic. Nah tim Huan USTC ini juga ya secara aktif mengadvokasi inisiatif repack USTC, terutama sehubungan dengan peningkatan LUNC baru-baru ini. Jadi Alex, anggota komunitas LUNC, baru-baru ini menyoroti gagasan reverse spill sebagai jalan potensi untuk mematok ulang stablecoin. Menggarisbawahi sifat komunitas Terra Classic, LUNC dinamis dan berpikir maju. Tim Huan tersebut mendorong eksploitasi beberapa jalur dengan tujuan akhir untuk mematok kembali USDC terhadap dolar. Jadi teman-teman, sebelum dilakukan repack nanti terhadap Luna Classic, itu akan ada yang namanya uji coba internal dulu ya. Jadi akan diuji coba dulu teman-teman, layaknya kayak blockchain yang mau mainnet, pasti sebelumnya ada yang namanya testnet. Nah testnet tersebut adalah uji coba di dalam sebelum dipublishkan secara umum lah, intinya seperti itu. Nah ketika semua itu terjadi, udah nggak ada kendala, udah nggak ada masalah, dikiranya cukup aman, barulah nanti akan dilakukan repacking secara mainnet atau secara publish terhadap Luna Classic. Tapi tentunya USDC ini harus dipatok dulu ke $1 teman-teman ya. Mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.